warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah wa bismillah. Innal hamda wa syukra wa ni'mata lillah. Wa huwa alladhi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Syahadatan alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qawlu aidan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Qaulu aidan fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram ajma'ina amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh agama, masyarakat, tokoh adat, bini sepah, bini sepuh, tokoh masyarakat, pemerintahan desa, yang hadir atau yang belum sempat hadir, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, para kiai yang bisa saya sebutkan satu persatu, terkhusus adinda saya Kiai Syamsuddin selaku Sohibul Musibah, dan berikut para anak-anak anandanya, terutama Gus Afif, Gus Sifa, dan yang masih dalam perantauan ilmu jauh di negeri seberang, Gus Zikli, sebagai generasi putra yang siap untuk meneruskan estafet dari perjuangan yang tidak hanya dunia tapi sampai kelak di akhirat. Pada seluruh tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya, bapak-bapak camat,
ibu-ibu camat, tegese bapak-bapak calon mati, ibu-ibu calon mati. Barang siapa yang mengingkari kematian, tidak percaya dengan kematian, hukumnya dosa, maka wajib masuk surga ketika dia melakukan kewajiban harus mati. Ketika tidak mati, maka dia disangsikan. Itu berarti bukan makhluknya Allah. Karena semua tanpa terkecuali yang paling akhirnya yang mati nanti malaikat pencabut, namanya malaikat Israel. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, semua. Lalu terakhirnya, yang paling terakhir itu adalah kabar dari Allah untuk malaikat Israel, sang pencabut nyawa, untuk dimusnahkan juga. Dengan teriakan kabar dari Allah, malaikat Israel berteriak dengan sekuat-kuatnya dari ufuk timur sampai ufuk barat, dari langit 7 sampai bumi 7. Ketika siapapun makhluknya yang masih hidup, dengan teriakannya malaikat Israel semua juga akan mati, karena saking kerasnya teriakan malaikat Israel. Subhanallah. Para bapak camat, para ibu camat, calon-calon mati yang tidak bisa kita ingkari, yakinlah bahwa kita semua nanti akan dipertemukan pada tempat yang kita harapkan dan yang benar-benar kita berusaha. Pertemuan di dunia ini juga akan menjadikan lambang pertemuan kelak di akhirat, ketika Allah sudah menghendaki yauma yunfakhu fis suri fatatuna aswaj dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mukaddimah kula sampaiaken dawuh Gusti Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kami sampaikan jujur, ini masih tersengat-sengat bahasanya, nafasnya itu, ngatur nafas. Karena pada dasarnya bapak-bapak, ibu-ibu semua, kami semua ini ngestokaken dawuh. Kami semua keluarga besar dari pondok pesantren yang di sini Hidayatul Ulum, sampai Pak Puwe niku kon MC. Iki karepe sapa lho, ora karepe Gus Habib. Padahal Pak Puwe niku baru Pak Lie penerima utawa kan sambutan atas nama Sohibul Musibah, Sohibul Bed jan mentang-mentang kula sing kira niku ngono ngos-ngosan matur kalih kula. Wah kula ini jan dipaksa dadolan dangu mboten olah vokal kula jadi ngono bahasane. Kon kira niku ya cik putrane Pak Lie gitu, sing ngimami Yasin berikut arep dituntasin tapi gak sido. Selesai Yasin iku pernah Pak
abdine Yohan sing teng pondok pesantren Musi Banyuasin Yambuul Quran. Lah kula bener kula mboten perlu matur sudah kenal kabeh lek wong kene niki nggih Pak nggih. Pun tepang nggih. Wah. Ya kok lucu sampean rong kenal ambek aku. Kula level ketua forum Porpes Merak Selatan ini kok dhisik. Lha ora kenal yo lucu. Aduh menu lho. Estu kula lho Dek Agustusan tahun wingi ning emperane pundi? Ning Jakarta lho. Tenan pun jelas kula niki rasane teng ati para bapak, para ibu, para sedherek sedaya niki rasane berdua kul ngoten matur niki. Sehingga kula tatak-tatakne ngestokne dawuh Gus Afif istubuh pokoke ra ketang sepatah dua patah kata ya wis. Umuti yo dadi ngoten paling musin yo muni ngoten niku. Badhe sadun yo ngono. Betul iki kiai-kiai kabeh niku. Tapi Gus Afif menang krana lemune. Ya Allah. Niku mengke kula mboten matur kata-kata, enggak menyampaikan banyak hal. Iki kula pokoke ngistokne supaya dia enggak juwo kadung jarek wis diundang ning ndi sebarane namine kula. Nama saya ngoten lho sanjang niku. Lho kula niku teng mriki pun berkali-kali. Lho ora sing petuk berarti jaman sono enggak teko berarti. Tenan. Walimatul maulud putrane Gus Afif niku Gus Hanan. Nggih sampai serokolan gitu. Sampai bar selesai. Apa neh? Wis nek neh wis yo pisan tok. Ya Allah. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa dawi Gusti Allah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Siapapun itu orangnya tidak pandang bulu dan dimanapun tempatnya, apapun seringan, apapun penyebabnya, ketika Allah sudah menghendaki, itulah namanya malaikat Israel sadrmo nrimo dawuh saking Gusti Allah. Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh kan kedinginan. Iku kok malaikat Israel pun diperintah oleh Gusti Allah. Ora sebaine adem sing luar biasa miturut ceritane wong sing arep mati kalih kula ngoten niku. Iki sing ora percaya agak pisan petuk iki berarti. Lek sing wis percaya berarti berkali-kali petuk karena kali berkula enggak mung cukup ning lubai ning menanti. Ya Allah, sampai jenenge rasa adem ketika hawa panas kaya anek ning cedheke tobong boto. Iku nikmat adem iku, tapi ademe anyese rasa sing ketika iku jenenge sakaratul maut, masya Allah menggigil kaya pretel kabeh. Iku miturut ceritane wong sing arep mati kali kula. Datang budi ceritanya niku jelas kula maos teng kitab mu'alif niku wau jelas dhek niku survei bukti nyata dengan ciri-ciri wong arepe mati niku kathah sampai 100 hari sebelum meninggal dunia wis ketara ciri-cirine.
Kula niki dina gregesi. Tapi tak delok-delok. Salah sama jawab niki. Tak delok-delok ciri-cirine krono gandang digawekne kopi. Beh. Wah, akhirnya kula moro-rono kita jaluk sapa sing tak golek kon gane kopi. Ya padahal iki wong tua nih termasuk gak ngerti kalau kulinane panggan. Masya Allah, tapi pun niku sampun niku kalau kan mendit nih pun damel kopi, saya bingung. Kalau saya kupuh-kupuh, waduh nyuruh kopi di ora, wis ta ora. Yo lek cara ibadah lengkap iki nek mejone. Enggak terbuka blak ini iki terus ya nek reno-reno kon milih ngono kan jadi kan yo tenanan. Ini ada urusan ini kira pandang dulur ilmu ki larang regane coy. Ya Pak Ki. Wah, jangan semangat kok cocok ngono jangan. Aduh. Alhamdulillah. Ini kusik semulane ini kusik penak dirungokne. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati. Jadi ketika Allah sudah menghendaki siapapun itu orangnya sekalipun dibenteng dengan yang amat sangat luar biasa. Ada cerita di Amerika itu karena saking kayanya, saking sugihnya, saking luar biasanya. Akhirnya ketika roh itu sudah mendekati, berusaha mereka semua pendamping-pendampingnya membentengi dengan yang sangat amat luar dahsyatnya, tapi hancur lebur, berkeping-keping roh ketika metu keluar dari anggota badan. Sampai mau dimanapun dia bersembunyi, ketika Allah sudah memang memberikan jatah selesai di dunia, Allah tetap menghendaki selesailah kehidupan masa kontraknya di dunia. Tinggal mempertanggungjawabkan amal dan perbuatan dan keimanannya. Ketika Allah tidak pandang bulu mengutus malaikat Israel sang pencabut nyawa, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan orang tua, bukan lagi saudara, bukan lagi teman karib handai taulan, atau bahkan anaknya tidak akan bisa membantu dan membentengi agar tidak bisa meninggal. Tetap ketika sudah masanya, Allah sudah menentukan kontraknya dengan kita sebagai hamba Allah hidup di muka bumi ini. Subhanallah. Mula para bapak, para ibu, para sedherek sedaya, mumpung Allah masih memberi kepercayaan kepada kita dan ada kontraknya kita masih hidup di dunia, ruh yang ada di anggota badan kita, mari kita pergunakan dengan yang sebaik-baiknya. Semoga kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang benar-benar mengikuti syariatnya. Allahumma amin. Ketika banyak ujian, cobaan, kendala, rintangan apapun di muka bumi ini, satu utamanya, bagaimana iman kita, keyakinan kita yang harus selalu kita pupuk, bagaimana untuk taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu. Dan itu pun menurut kadar dan kemampuannya seorang hamba dalam potensi untuk melakukan bentuk ibadah. Karena kemampuannya berbeda-beda. Tapi bukan berarti ketika la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memperberat kepada hambanya, akhirnya kita tidak mau berusaha semaksimal mungkin. Bukan begitu. Tapi artinya bagaimana setiap hari bertambah, minggu bertambah, bulan berganti, tahun, akhirnya umur semakin tua, harus lebih semangat karena sudah mendekati namanya
Bapak Ibu yang saya hormati, dalam suatu makalah kitab disampaikan al-qabru qabrani, makam makbarah, tempat kita ditanamkan, disemayamkan di bumi ketika sudah mati, itu ada dua macam kubur. Al-qabrul ula huwa manfadhuhu ilal jannah, wal qabru tsani huwa manfadhuhu ilan nar. Kubur makbarah yang pertama yang jelas dikebumikan di bumi yang nyata, kelihatan di depan kita, di arahan kita, di samping kita, semuanya ada. Di pemakaman-pemakaman umum itu tetap berbeda-beda. Ada yang manfadhuhu ilal jannah, ada juga yang manfadhuhu ilan nar. Ada jalan terus di kuburnya itu, ternyata itu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang kedua, itu jalan terus, ternyata jalan itu menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu. Mulon sering kendungane Allahumma ja'al qabrahu, Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jinan, wala taj'al qabrahu au qabraha khufratan min khufarin nirun. Ya Allah, jadikanlah makam, jadikanlah makbarah, jadikanlah tempat kuburnya sebagai pertamanan surga. Ya Allah, jangan engkau jadikan makamnya, kuburnya, tempat disemayamkannya, engkau jadikan jurang yang menuju ke neraka. Pun ngoten para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati. Gusti Allah ketika mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa seorang hamba, itu juga menurut kesepakatan dan kemufakatan bersama, di saat nafkhur ruh, ketika ada 3 bulan lewat 10 hari di dalamnya kandungan, perjanjiannya tentang rizkinya, perjanjiannya tentang kematian, perjanjian tentang beruntung atau celaka, perjanjiannya semua itu sudah perjanjian dengan Allah Subhanahu. Lahir di dunia, ada yang menepati janji, ada juga yang tidak menepati janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menepati janjinya otomatis dengan bagaimana masa kecilnya sudah masuk tamyiz, masuk murahek, masuk balik, masuk untuk berusaha diwajibkannya melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, dan dia taat ibadah kepada Allah, sehingga dengan kehidupan yang dilalui di dunianya sampai akhirnya bisa dinamakan kematian yang namanya husnul khotimah. Namun sebaliknya ada yang tidak bisa menepati janjinya Allah dalam kehidupannya di dunia, tidak lagi mengindahkan apa kehendak Allah, tidak lagi mengindahkan kesepakatannya, segala sesuatunya dilakukan dengan semaunya sendiri tanpa ada aturan dalam agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dia harus menerima ancaman Allah yang pasti akan datang. Jangankan di kubur, jangankan di akhirat kelak, di dunia pun sudah ada peringatan-peringatan yang harus diwaspadai, dan itu salah satu bentuk siksaan Allah di muka. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah dan yang saya hormati. Tapi ketika kula
kulon jenengan sedaya kita semua ini potensinya ibadah taat kepada Allah maksimal. Nuwun sewu. Enten dalam suatu hikayah, malaikat itu loh mau menyiksa seorang yang sudah meninggal dunia, sungkan untuk menyiksa karena yang meninggal dunia mempunyai generasi-generasi yang ahli ibadah. Salah satu contoh saja dalam suatu hikayah itu, tidak jadi menyiksa orang tua yang sudah meninggal dunia karena punya anak yang masih belajar ngaji. Allahumma masih belajar Iqra, abata, ba'ata, ta'aba. Karena satu huruf itu adalah kemuliaan, derajat 10 derajat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belajar satu huruf saja itu adalah 10 kebaikan yang akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu huruf saja agama yang didalami akan dihilangkan kemungkaran dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang tercela. Allahumma. Apalagi ketika dalam mempelajari ilmu agama, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, janji Allah kesepakatan dilakukan, diindahkan dengan mendalami membaca kitab Al-Qur'anul Karim, dengan mendalami kalimah-kalimah yang dimana disitu merujuk kepada bagaimana diniyah keagamaan supaya lebih baik, sholatnya lebih baik, puasanya lebih benar, membaca Al-Quran yang lebih baik, lebih-lebih kok sampai hafid al-hafidhuh. Masya Allah, luar biasa. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Ibu Nyai Eni Mahsusotin binti Kiai Haji Muhammad Nur Khazin Bakhri bin Kiai Haji Imam Bakhri Al-Haqqi bin Kiai Imam Badal Al-Ittifaqi ila akhirih, karena punya turunan, karena punya generasi, karena punya putranya yang mendalami ilmu agama, malaikat dijauhkan oleh Allah untuk tidak menyiksanya. Allahumma. Apa tidak ada kesalahan? Ada. Apa tidak pernah berbuat maksiat? Pernah. Apa tidak pernah berbuat dosa? Pernah. Semua manusia berpeluang dosa dan bermaksiat. Tidak ada satupun kecuali maksum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Allah maha luas ampunannya, Allah maha segalanya, sehingga ketika kesalahan dimengerti untuk minta ampunan, putra dan putrinya mengerti akan memohon ampunannya. Ba'dal maktubah fi kulli sa'ah, selalu berdoa. Lebih-lebih santri-santri dijadwalkan mungkin pada hari Jumat malam atau pagi pada subuh atau sore, ketika itu welcome-nya di alam kubur. Masya Allah, apapun yang dilakukan oleh ahli waris, putra dan putrinya, keluarganya, kakak beradiknya yang baik, wajibatan kanat au nafilatan yasilu ilal mayyit, baik itu yang sifatnya wajib hukumnya, baik itu yang sifatnya sunnah hukumnya, ketika dilakukan para ahli waris, para keluarga yang ngerti, mungkin temannya yang setia, tetangganya yang baik, maka akan sampai kepada mayit tersebut. Allahumma. Khususan khosatan ila ruhati ummi. Misalnya ibu saya namanya si A binti si A, si B bin si A dan sebagainya. Satu kata dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah, dibaca Fatihah itu sinarnya lebih terang daripada terangnya lampu yang di situ bisa menyinari dalam seantero yang ada dalam kalangannya.
Masya Allah. Apalagi ini barusan, alhamdulillah, bi khatmil Qur'anil azim. Maka Bapak Ibu, ayo generasi kita, supaya kita tidak rugi dalam kehidupan di dunia ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayo kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Generasi kita, putra-putri kita, jangan sampai terlena, jangan sampai tergoda dengan duniawiyah belaka, tapi utamakan saat ini yang menjadi pakar paling utama umat Islam, ketika putra-putri generasi yang hidupnya, belajarnya di pondok pesantren. Allahumma dulu ketika saya tahun 1998 akhir 99 pulang dari Jawa, nun sewu, mohon maaf, anggapan teman-teman saya yang agak keras pikirannya, dia tidak memperdulikan dengan ibadah, teman saya yang tidak peduli dengan ngaji, teman saya yang tidak peduli dengan berbuat baik, akhlak yang mulia, menilai saya ketika pulang dari pondok 98 waktu itu, hampir masuk 99, penilainya apa? Anak pondok mungkin pulang ya bisa doa, itu pun ya sebatas yang dihafalkan. Anak pondok mungkin pulang hanya sekedar bisa ngaji, paling hanya sekedar bisa sholawatan. Dan saat itu boomingnya olahraga, voli, sepak bola, tenis meja, bola takraw, bulu tangkis, semua bidang itu saya laksanakan. Apa dianggap cah pondok belum ngaji toh? Ora. Kegiatan-kegiatan, dan bahkan terbukti nyatanya ketika semua itu dilakukan, apa program di pondok pesantren, anak-anak kita yang mengaji di sana, insya Allah bisa masa depan menjadi masa depan yang cemerlang. Allahumma tak waktu nih wes diomongi kula yo dengan yo taat dengan yo ora iki dituasi, oh aku krasa wis entek waktune. Jadi Bapak Ibu hadirin saya hormati, sedekah sunnah, sedekah wajib, apa yang kita keluarkan niati tinggi orang tua kita, punya orang tua kita, keluarga kita, sampai kepada mayit, dan kita nanti sebagai orang tua akan juga dibalas oleh anak turun kita semua. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Beleh wedhus ya diniati tinggi wong tua nih untuk ganjaran, beleh sapi tinggi ganjaran nih wong tua nih, sedekah nopo diniati tinggi wong tua nih sing wis ninggal dunya. Awake dhewe sumben kita semua juga akan dibalas anak-anak yang soleh dan solehah. Yakin nggih? Yasilu ilal mayit, aja ragu. Panganan 3 dina digawe sedekahan iso nyelametne sampai 7 dina. 7 dina iso nyelametne sampai 40 dina, 40 nyelamet sampai 100 dina, sampai nyewu, sampai mendak, insya Allah dadine slamet krana anak sing ngerti karo wong tua krana ngopeni anak sing bener, bahkan dulur, insya Allah urip dunya akhirat dadi beruntung. Allahumma amin. Sadurunge kula akhiri, Gus Nanda kesane matur raketan sedidik, kula wis dipendiliki Pak mudun ngono, aku wis dipendiliki dulu mau ya mudun ngono, ora pendiliki ya terus 2 jam 3 jam lewani pira. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Al-ayah amma ba'd. Hadratal mukarramun, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat desa Menanti, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang kami hormati, pada wabil khusus kepada Pak Lek Kawulo, kepada paman-paman saya, dan alhamdulillah semuanya para kiai, Pak. Semuanya ada di dalam lingkup yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, sehingga menjadikan beliau-beliau semua mulia tanpa harus diminta. Dan wabil khusus juga kepada beliau Gus Afif Sunia Putra, SPDI, MBE, SE, calon ALM, calon almarhum. Gus Afif itu besar badannya, Pak. Nggih. Besar badannya, jempol kakinya juga besar, Pak. Berarti pantes lek anake akeh. Oke. Sebegini besar badannya Gus Afif itu adik saya, Pak. Tuh, menang siji ditung. Segitu besar adik saya, segitu besar Gus Afif itu tetap adik saya di kalangan keluarga. Tapi kalau di hadapan para jamaah beliau tetap kiai. Kula boten napa-napa, dereng dados kiai, dereng. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah serta inayahnya, saya dan panjenengan semua digerakkan oleh Allah untuk hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam minallah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi dan satu-satunya rasul yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya ingin berkomentar satu hal. Ini adalah tembakan jitu, baik dari Pak Lek Kaulo, Pak Lek Yai Haji Ahmad Masluk Aludi Nurba, baik dari Pak Lek Kaulo, Pak Lek Mahmudi, Pak Lek Yai Haji Mohsin Salim, dan juga yang terutama tembakan tepat jitu dari Gus Afif, adikku, adikku loh, Pak. Adik saya, tak ulang-ulangi ini, men jelas. Kalau beliau tadi Abah Kiai Haji Ahmad Masluk Aludi Nurba berbicara bahwa siapa yang tidak kenal saya dan jalur saya sebaliknya. Sepertinya jenengan semua belum kenal sama saya. Betul napa nggih? Belum, ya. Jadi perkenalan dhisik apa enggak? Enggak usah kesuwen, Pak. Jam 10 pun sami luwe to. Dereng ayo kula. Mumpun wayahe dirasikan. Sebelum lebih lanjut mungkin ini pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Campur. Atau bahasa Arab atau bahasa Inggris. Loh, elek-elek ngene iki aku tau nang Mesir lho Pak Mangsano.
Elek-elek ngene iki aku dosen UIN lho Pak Ruangsamu. Ayo ngono. Alhamdulillah. Itulah ketika kita diberi amanah ilmu, insya Allah tanpa kita minta maka kita akan dimuliakan sesuai dengan kapasitas kita. Yang selanjutnya saya mengutip dari penutup surat Al-Munafiqun di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Innallaha wallahu khabirum bima ta'malun. Saya ingat salah satu penafsiran di dalam satu ayat tersebut yang termaktub di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ketika itu diceritakan untuk menafsirkan ayat tersebut, diceritakan bahwa ada salah satu sahabat yang bernama sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda ketika itu sedang duduk-duduk bersama sahabat yang lain di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Abu Darda duduk, beliau membicarakan tentang rasan-rasan, begitulah intinya. Rasan-rasan tentang apa? Tentang bisakah kita sebagai hamba, bisakah kita sebagai manusia meminta perpanjangan umur? Meminta perpanjangan umur. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran dinyatakan la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, kalian tidak akan bisa memajukan atau bahkan memundurkan apa yang sudah akan datang. Tapi ada cerita yang sedemikian rupa. Wonten cerita yang sedemikian rupa ketika sahabat Abu Darda bercerita dengan para sahabat, di sampingnya ada Nabi. Ketika itu sahabat Abu Darda bercerita tentang bisakah kita menambah ilmu, menambah umur, memperpanjang umur kita. Lalu ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda, wa inna ma ziyadatu fil umri ayyarzuqallahu dzurriyyatan thayyibatan yad'una lahu wa yalhaquhu du'auhum fil qabri. Bahwa ketika kamu berkehendak ingin memperpanjang umurmu, maka sebenarnya memperpanjang umur itu ketika kulo panjenengan sami, kita semua di sini diberikan satu dzurriyah, keturunan, anak-anak penerus kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Tidak cukup di situ, tapi mendoakan kedua orang tua pun jelas bahwa ketika kita ingin bisa atau tidak kita meminta perpanjangan umur, jawabannya bisa atau tidak, Pak? Jawabannya bisa versi Nabi Muhammad. Tapi apa? Dengan catatan ayyarzuqallahu dzurriyyatan thayyibatan yad'una lah. Ketika kita dianugerahi anak-anak keturunan yang mendoakan kita setelah kita meninggal. Dan ini sudah sukses untuk diberikan, untuk dilakukan oleh Gus Afif. Tapi apakah sudah sukses kita lakukan semua? Sudah sukses kita lakukan sebagai anak. Kita lakukan mendidik anak sebagai orang tua. Untuk apa? Untuk memperpanjang umur kita yang pada hakikatnya ketika kita mendapatkan rizki berupa keturunan yang soleh dan solehah yang kemudian mendoakan kita. Poin pertama, ketika sahabat Abu Darda berdiskusi dengan para sahabat, di situ termaktub di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menafsiri surat Al-Munafiqun, surat akhir, ayat terakhir dari surat Al-Munafiqun.
Lalu kemudian apa-apa yang sudah disampaikan, apa-apa yang sudah diberikan kepada kita semua atas nama orang tua yang sudah tidak ada. Ketika di luar mungkin ada yang berbicara bahwa percuma kita datang ke kuburan, percuma kita menghadiahkan Fatihah, membacakan Yasin, membacakan Muawwidzatain dan seterusnya yang kita tujukan kepada si mayit itu tidak akan sampai, dalam artian percuma. Nah, timir nama mboten, Pak? Pernah dengar atau tidak? Percuma nyapo itu perlakuan yang syirik dan lain sebagainya. Loh. Silakan dibuka di Musnad Ahmad. Di Musnad Ahmad jelas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna a'malakum tuhfadu ala aqaribikum wa asyairikum fil qabr wa asyairikum minal amwat." Lalu dilanjutkan, fa in kana khairan istabsyaru bi wa in kana ghaira dzalik qalu Allahumma la yumithum hatta tuhdiyahum kama hadaitana. Niku orang tua kita itu kasih sayangnya bukan hanya ketika kita ada di dunia. Ternyata orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, kasih sayangnya juga bukan hanya di dunia, ternyata juga ketika di akhirat, di alam kubur pun kasih sayangnya tetap ada. Kenapa? Inna a'malakum tuhfadu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Bahwa amalan kita, amalan saya dan antum semua, wah jadi antum. Alumni Mesir. Astagfirullah. Iya siap. Iya. Jadi ketika demikian, amalan-amalan kita yang masih ada di dunia itu ditunjukkan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah tidak ada di dunia, yang sudah meninggal. Kepada siapa? Kepada ala aqaribikum, kepada kerabat-kerabat kita, wa ala asyairikum, kepada sanak saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita dan lain sebagainya. Lalu fa in kana khairan istabsyaru bi. Ketika amalan-amalan kita yang kita lakukan itu baik, maka mereka bergembira dengan apa yang kita lakukan. Termasuk di dalamnya adalah apa-apa yang kita berikan, yang kita niatkan, yang kita bacakan, yang kita khususkan untuk keluarga kita yang sudah tidak ada. Lalu kemudian dilanjutkan, wa in kana ghairu dzalik, ketika di luar dari baik berarti tidak baik, bagaimana? Qalu, maka mereka semua berdoa, Allahumma la yumithum. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan matikan mereka, jangan cabut nyawa keluarga saya yang masih ada di dunia, hatta tuhdiyahum, sampai engkau memberi hidayah kepada keluarga saya yang masih di dunia, kama hadaitana, seperti halnya ketika engkau telah memberikan hidayah kepada kami semua. Masya Allah. Apalagi tadi khataman Quran bareng para santri dan lain sebagainya yang dikhususkan kepada almarhumah Bule Eni Mahsusotin. Saya yakinnya berdasarkan hadis tersebut itu sampai kepada mayit. Maka bergembira dengan ini, fastabsyaru bi. Karena apa? Karena tidak ada keburukan yang kita lakukan. Khataman Quran buruk napa mboten? Yasinan buruk napa mboten? Tahlilan buruk napa mboten? Selesai. Nggak usah banyak-banyak tafsil dan lain sebagainya, cukup di situ. Itu poin kedua. Lalu poin ketiga dan mungkin yang terakhir, ketika Imam Ahmad bin Hambal berwasiat, di sini termaktub di dalam kitab Ihya. Ketika Imam Ibnu Hambal
berwasiat kepada santri-santrinya. Wasiatnya bagaimana? Idza dakhaltumul maqabir faqra'ul fatihatal kitab wal muawwidzatain wa qul huwallahu ahad. Jadi ketika engkau semua memasuki wilayah makom atau ingin niat berziarah ke makom, maka bacakanlah Al-Fatihah, kemudian Muawwidzatain, Falaq bin Nas, dan Qul huwallahu ahad. Maka apa yang kita baca itu sampai kepada mayit. Dan kembali lagi ke hadis yang sebelumnya, fastabsyaru bih, dan mereka bergembira luar biasa atas apa yang kita kirimkan kepada si mayit. Jadi ketika ada golongan-golongan sebelah uteke, sebelah ilmune, sebelah sedoyo, sebelah semuanya, yang jadinya menyalah-nyalahkan kita, mboten usah digubris. Tidak usah digubris. Menawi mekaten, begitulah apa yang bisa kami sampaikan. Saya tidak jauh dari beliau Pak Le Lukwau, karena beliau suaranya bagus, nyanyi barang. Aku lek penyanyi ten saged lho. Tapi lek main bengok iso insyaallah. Menawi itu alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh beliau Ananda kami Nanda Van Aindi LSC LCMPD MA. Awake cilik krana mbiyen pas perkembangan kiambae dikirim ting Mesir dipakani